Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Semoga setiap harinya channel kita mengalami perubahan dan mengalami peningkatan. Jika sebuah channel sudah mulai berkembang, subscriber setiap hari mulai bertambah ya, meskipun hanya 1-2, jam tayangnya pun juga mulai bertambah meskipun tidak signifikan drastis naiknya. Namun itu adalah sebuah perkembangan dan itu sebuah peningkatan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Selalu diingat, carilah subscriber secara alami saja tanpa harus melakukan sub for sub ataupun membeli subscriber. Dan untuk di video kali ini saya akan membagikan tips-tips agar subscriber setiap harinya bisa semakin bertambah terus ya. Dan semoga target kita secepatnya bisa tercapai. Tips yang pertama untuk meningkatkan subscriber kita dengan cara mengklik tombol like. Tombol like yang ada di bawah ini. Jangan lupa di komen dan jangan lupa di subscribe agar kita bisa tetap selalu bersama-sama belajar mengembangkan channel YouTube kita. Nah, oke. Dan setelah mensubscribe channel YouTube ini, tips yang kedua adalah atur strategi buat perkembangan channel YouTube kita. Buatlah konten yang berbeda dari channel-channel yang lain. Membuat sesuatu yang berbeda dari orang lain. Jangan malah sebaliknya, jangan malah mengikuti gayanya orang lain, jangan malah mengikuti atau meniru konten-kontennya orang lain. Ya. Meskipun yang kita tiru penontonnya banyak, tapi belum tentu ketika kita membuat konten penontonnya bisa sama banyaknya seperti konten yang kita tiru itu. Jadi aturlah strategi bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan channel YouTube kita ini dengan membuat konten yang berbeda, dengan memiliki ciri khas yang disenangi oleh para penonton. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu dari channelnya Bang Insan Tutor. Di sini strateginya Bang Insan Tutor ini, beliau berbeda dari channel-channel YouTube yang lainnya. Di dalam penyampaian tutorialnya itu berbeda. Yaitu apa? Beliau menyampaikan tutorialnya itu secara apa adanya. Cara ngomongnya itu asik banget. Malah tuh saya ketika nonton Bang Insan Tutor itu bukan mau nonton tutorialnya, melainkan mau menonton komediannya, dagelannya. Jadi ketika Bang Insan Tutor ngomong ini tuh penuh dengan hiburan ya menurut saya. Malah untuk tutorialnya tuh saya nggak terlalu fokuskan ke tutorialnya. Saya lebih fokus ke gaya bicaranya yang melucu, yang original apa adanya. Jadi itu termasuk strategi Bang Insan Tutor dari channel-channel tutorial yang lainnya ya, yang pernah saya tonton sebelumnya, ataupun channel Bang Gondrong Labanan. Jadi channelnya tuh saya rasa channelnya nggak beraturan karena kadang beliau itu mancing, kadang beliau itu menolong orang. Tapi yang saya fokuskan di channelnya Bang Gondrong Labanan ini adalah gaya ngomongnya, gaya melucunya. Saya seperti menonton sebuah hiburan ya ketika menonton channelnya beliau. Jadi itu merupakan strategi yang perlu kita pelajari untuk para YouTuber pemula. Usahakan sebelum kita membuat konten, cobalah atur dulu strateginya. Pikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bahas pada video tersebut. Jadilah diri kita sendiri. Mungkin ada sesuatu hal pada diri kita yang kita belum ketahui, namun orang lain itu bisa menyukainya ketika kita tampilkan pada orang lain. Kita ambil contoh channel memasak. Kebanyakan dari channel-channel memasak itu yang diperlihatkan itu hanya tangan dan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak. Nah, coba kita atur strategi ketika kita membuat video memasak. Kita tampilkan muka kita tampilkan wajah kita, dan kita sambil berbicara, mungkin sambil melucu kah, atau mungkin ketika sang konten kreatornya ini ketika berbicara ini latah. Nah, itu akan membuat para penontonnya itu tertarik. Jadi cobalah membuat strategi ketika membuat konten, itu konten yang berbeda dari channel-channel yang lainnya. Dan itu bisa menarik minat para penonton untuk mensubscribe channel YouTube kita. Kemudian tips selanjutnya, jangan selalu membanding-bandingkan video kita dengan video orang lain. Karena ketika kita selalu membanding-bandingkan video kita dengan video orang lain, kita akan lebih susah berkembangnya, kita malah susah mendapatkan ide-ide konten yang akan kita bahas nantinya. Selalu merasa bahwa video kita ini kurang bagus, atau sebaliknya, selalu merasa bahwa video kita ini sudah paling bagus. Beranggapanlah bahwa semua yang ada di YouTube, konten kreator yang ada di YouTube itu mereka adalah saudara kita, itu mereka adalah keluarga kita.
Ketika kita bisa bersahabat dengan para konten kreator lainnya, mereka akan selalu memberi dukungan pada kita dan itu bisa mengembangkan pada channel YouTube kita, bisa menambah pada subscriber kita. Jangan merasa konten kreator lainnya itu adalah saingan kita. Tips selanjutnya yaitu berhentilah berpikir negatif. Bukan hanya tentang dalam membuat konten saja ya, atau membuat channel YouTube saja. Berpikir negatif itu dimanapun tempat dilarang, nggak boleh selalu berpikiran negatif. Maksudnya gimana? Berpikir negatif bahwa channel kita ini nggak akan ada perkembangannya. Udah capek-capek bikin konten, udah susah payah, mengeluarkan banyak biaya, membuang banyak tenaga, tapi hasilnya tidak ada. Padahal ilmu kita lah yang belum mencukupi atau belum banyak ilmu yang kita ketahui tentang YouTube, sehingga kita belum bisa memaksimalkan channel YouTube kita. Cobalah berpikir positif, terus belajar mengembangkan channel YouTube kita ini bagaimana. Cari solusinya, cari solusi permasalahan kita, bukan malah menyerah. Berhentilah berpikir negatif bahwa video kita ini tidak ada yang menyukainya. Berhentilah berpikir negatif bahwa video kita ini banyak yang menghujat. Jadi ketika saya ini menonton video saya sendiri ya, itu saya merasa malu loh. Saya nggak pede ketika saya menonton video saya sendiri. Saya merasa video saya ini apa layak ya ditonton. Video saya ini bisa nggak sih memberi manfaat buat para penontonnya? Kadang karena pikiran negatif saya itu membuat saya down. Akhirnya saya malas untuk membuat video lagi. Akhirnya membuat saya malas untuk melanjutkan channel YouTube saya lagi. Jadi buat para YouTuber, konten kreator, khususnya yang pemula, berhentilah berpikir negatif dan teruslah belajar dan berkarya untuk meningkatkan perkembangan channel YouTube kita. Semakin kita sering berkarya, semakin sering kita membuat konten, itu bisa meningkatkan pada subscriber kita. Meskipun satu hari hanya mendapatkan 1 subscriber, itu sudah sangat lumayan ya buat para channel pemula. Jadi berhentilah untuk berpikir yang negatif. Selanjutnya, enjoy di dalam membuat konten. Pekerjaan apapun itu ketika kita lakukan dengan senang hati, itu hasilnya akan maksimal. Ya meskipun ketika suatu saat tidak mendapatkan hasil, tapi ketika kita melakukannya dengan senang hati, ada atau nggak ada hasil, itu bisa terus meningkatkan pada semangat kita ya. Termasuk ketika kita membuat konten, enjoylah, bersenang hatilah. Merasa ketika kita membuat konten ini adalah sesuatu yang kita senangi. Selalu merasa ingin membuat konten. Rasanya kalau misalnya sehari nggak buat konten tuh rasanya tuh kayak kangen gitu. Bukan, malah sebaliknya. Sudah waktunya bikin video, tapi nanti aja lah, ditunda, masih mager, masih males. Berhentilah untuk berpikir seperti itu. Jadi cobalah senang di dalam lakukan segala sesuatu itu, lakukan dengan senang hati, lakukan dengan gembira, lakukan dengan penuh semangat. Karena ketika kita melakukannya dengan senang hati, kita melakukannya dengan ikhlas, ada ataupun nggak ada hasil, itu membuat kita tetap semangat dan bisa memadamkan rasa ingin menyerah kita. Makanya sebelum menentukan channel apa yang ingin kita buat, tentukanlah channel yang memang benar-benar kita kuasai sesuatu hal yang memang benar-benar bisa kita kerjakan setiap harinya. Dan tips yang terakhir untuk bisa mendapatkan subscriber tiap harinya, yaitu dengan berhenti mencari subscriber secara ilegal. Carilah subscriber secara alami saja. Carilah subscriber yang memang benar-benar disarankan oleh YouTube. Berhentilah mencari subscriber dengan cara yang tidak benar. Cara membeli subscriber ataupun dengan cara membeli jam tayang, termasuk juga sub for sub. Kalaupun ada di sini alumni sub for sub yang sudah berhasil memonetisasi channelnya, itu adalah termasuk keberhasilan kalian di dalam membuat channel yang membuat para subscriber hasil sub for sub kalian betah untuk menonton video atau konten-konten kalian. Saya berharap semoga video yang saya bahas ini bisa memberi manfaat untuk para YouTuber pemula khususnya, dan saya minta maaf apabila banyak perkataan saya masih kurang bisa difahami, masih kurang bisa dimengerti. Saya akan belajar terus meningkatkan kualitas video saya, dan jangan lupa di like dan di komen
untuk membantu saya mengembangkan channel YouTube ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke bosku, ini adalah anak saya yang menjadi kameramen di video saya. Mukanya nih kayak, aduh mukanya yang ganteng dong, yang ganteng, jangan yang jelek, coba yang ganteng, mana yang ganteng? Ini dia, ini kameramennya ini.